salah satu hal yang paling krusial untuk membangun sebuah wilayah adalah jaringan listrik. Untuk itu, PLN sebagai satu-satunya penyedia jaringan listrik di Indonesia telah menyiapkan skenario pasokan listrik di kawasan IKN Nusantara. Di tahap awal, untuk mengantisipasi kebutuhan listrik yang diperlukan untuk membangun infrastruktur IKN Nusantara, PLN menyiapkan Trafo Mobile Plus jaringan tegangan menengah untuk keperluan pembangunan ibu kota Nusantara tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Kaltimra, Joyce Lani. Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan jaringan tegangan menengah untuk menyiapkan kebutuhan listrik di kawasan IKN. Kabarnya saat ini mereka juga tengah mempersiapkan Trafo Mobile dengan 10 mega di kawasan Sepaku. General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan Joshua Simanungkalit mengatakan gardu induk tersebut sangat fleksibel dan dapat dipergunakan dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Gardu tersebut nantinya akan bersifat fleksibilitas di mana ada kekurangan suplai yang bisa nanti dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan. Tribuners, salah satu bukti bahwa progres pembangunan IKN terus berjalan adalah pembangunan jaringan listrik yang saat ini tengah dikerjakan oleh PLN. Beberapa tiang utama di belakang saya sudah mulai dibangun oleh PLN untuk menyuplai kebutuhan listrik di IKN, termasuk kabel-kabel yang akan menghubungkan seluruh jaringan IKN ke depannya. Bagaimana kemudian IKN ini yang awalnya kawasan hutan bermetamorfosa menjadi sebuah ibu kota yang berkelas dunia. Kita tunggu saja bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia IKN Nusantara beberapa tahun ke depan. Selain jaringan kelistrikan, salah satu hal yang tidak bisa dikesampingkan selama proses pembangunan IKN adalah alat pemantau cuaca. Untuk itu, Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG telah memasang sebuah alat bernama Automatic Weather Station atau AWS yang merupakan sistem terpadu yang didesain untuk mengumpulkan data cuaca secara otomatis dan diproses secara sistematis sehingga pengamatan menjadi lebih mudah. Setelah direkam, data tersebut disimpan ke dalam data logger dan selanjutnya untuk dipelajari oleh pengguna atau peneliti. Tribuners, di belakang saya ini merupakan salah satu alat terbaru yang dipasang di kawasan IKN Nusantara. Alat ini merupakan milik dari BMKG bernama Automatic Weather Station. Alat ini berfungsi sebagai stasiun cuaca otomatis yang akan berfungsi untuk memantau cuaca, kelembapan, dan angin di kawasan IKN. Alat ini sangat berguna ketika proses pembangunan IKN berjalan. Kita tunggu saja bagaimana proses pembangunan IKN ini berlanjut dan mudah-mudahan saja pembangunan IKN terus berjalan di rel sesuai yang direncanakan. Cara kerja dari Automatic Weather Station adalah dengan mendeteksi perubahan cahaya, angin, suhu, dan juga kelembapan di lingkungan bebas atau luar ruangan yang menggunakan sensor yang ada pada perangkat AWS tersebut. Sensor kemudian akan mendeteksi perubahan-perubahan tersebut dan merekamnya secara otomatis dengan output berupa data. Kemudian data disalurkan ke data logger melalui kabel untuk diproses dengan microprosesor dan menyimpan data yang sudah diproses dalam bentuk file log. Keberadaannya AWS di IKN tentunya sangat krusial untuk memudahkan perencana dan pekerja di IKN dalam melakukan proses pembangunan. Tribuners, saat ini saya bersama Ibu Erika Mardianti, Koordinator BMKG Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana kemudian BMKG ikut membangun IKN dan bagaimana kemudian proses yang telah dilakukan BMKG, kita akan ngobrol banyak dengan Ibu Erika. Bu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Bu, saya dengar ini BMKG ada memasang alat baru di kawasan IKN. Apa itu Bu? Bisa jelaskan? Jadi memang sebagai
ini ya, kita peran BMKG ya dalam mendukung untuk perkembangan IKN ini. Tentunya sesuai dengan tupoksinya kita harus memberikan dukungan penuh ya, itu peralatan salah satunya. Karena memang untuk di IKN khususnya di titik IKN sendiri kita belum punya peralatan pendukung. Nah, untuk ini kita kebetulan ketemu di sini ya. Jadi kita memasang alat namanya Automatic Weather Station. Ini dalam proses pembangunan dan hari ini mudah-mudahan bisa kita pasang sensor mungkin beberapa hari lah, 4 hari ke depan ini. Apa fungsinya AWS itu, Automatic Weather Station? Jadi di dalam peralatan tersebut namanya kan Automatic Weather Station ya, AWS. Itu terdapat beberapa sensor. Nah, di situ ada sensor angin, sensor suhu, sensor kelembapan, ada juga untuk curah hujan, pengukuran curah hujan. Nah, di situ kita akan mengetahui seberapa besar sih pengukuran. Jadi intinya kita untuk mengukur alat-alat tersebut yang ada di unsur-unsur tersebut yang ada di IKN. Nah, memang di IKN sendiri memang belum ada sama sekali. Makanya BMKG membangun untuk alat namanya Automatic Weather Station tersebut. Nah, di situ selain hanya ada AWS, kita juga memasang digital namanya itu LED. Itu untuk informasinya. Itu kita pas di titik IKN mau masuk ya tangga ya. Itu kita pasang juga. Namun proses masih. Kalau AWS itu ada berapa titik kalau di kawasan intinya sendiri? Kalau kawasan itu memang belum ada. Kita memang belum ada. Rencana dipasang ya? Rencana satu titik saja. Titik itu, ya? Karena memang sebenarnya dalam pemasangan alat ini kan kita ada standarnya ya. Ada standarnya. Ada di mana ada daerah-daerah yang jangan sampai obstacle. Itu bebas dari. Nah, itu yang kami pasang sekarang saja masih ada pohon-pohonnya. Namun alhamdulillah dengan kerjasama dengan didukung dari PUPR itu nanti tanaman pohon-pohon yang tinggi yang di sekitar alat tersebut ditebang. Kalau ketika nantinya IKN berdiri, apa sih nanti fungsi utamanya sendiri bagi AWS ini? Nah, itu kan peralatan untuk mengukur ya unsur-unsur cuaca kan. Nah, tentunya untuk mengetahui unsur-unsur cuaca. Nah, setiap wilayah itu dengan radius sekitar 10 km itu untuk mengetahui unsur cuaca yang ada di situ pengukurannya. Bu, banyak kemudian yang bertanya-tanya kondisi alam di IKN baik unsur cuaca, angin maupun bahkan gempa ya gitu kan Bu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi angin terus pergerakan tanah di IKN sendiri gitu Bu, kalau kondisi angin sendiri Bu, dari pengamatan BMKG awalnya gini Bu. Kondisinya gimana ya? Karena memang kalau secara umum kan karena memang belum ada alatnya ya. Makanya kenapa itu kita pasang alat. Tapi secara umum unsur di sana itu cenderung basah ya. Memang dia untuk wilayah berdasarkan pengukuran dari sekitarnya itu memang kita cenderung daerah basah. Seluruh untuk wilayah Kalimantan Timur itu dia cenderung di 5 sampai 7 bulan itu bulan basah. Bulan basah. Ya. Nah, ini sekarang kita lihat nih kondisi makanya kenapa kita adakan pengukuran di sana kan supaya lebih detail. Yang ada sementara ini kan kita hanya melihat di sekitarnya. Iya. Nah, pengamatan mata gitu. Bukan, pengamatan kita ada curah hujan OPS yang daerah Sepaku itu ada. Daerah Sepaku untuk yang nah di dalam IKN sendiri kan kita nggak punya. Iya. Itu yang kita perlukan. Dan kita sebenarnya ada rencana juga untuk di tahun 2023 akan dipasang AWS Maritim. AWS Maritim di pelabuhan AWS Maritim sama seperti itu, cuma ada penambahan untuk pengukuran pasang surutnya. Pasang surut air laut ya, gitu ya. Direncanakan akan dipasang diagendakan akan dipasang di pelabuhan pelabuhan Maridan? Bukan. Citasebut namanya. Maaf, Citasebut. Cuma sekarang itu kan masih belum ya. Belum ada dermaga. Nanti mungkin sambil berjalan nanti kita lihat. Kita juga sekarang memasang dalam dukungan untuk di bendungan itu kita juga ada pasang Automatic Range Gauge namanya. Itu untuk curah hujan, fokusnya di curah hujan. Di tahun depan pun kita berencana akan memasang Automatic Weather Station yang sama di IKN di daerah bendungan. Oh, di daerah bendungan. Ya.
Nah Bu, kalau misalnya IKN kan diproyeksikan di 2045 gitu sebagai kota masa depan gitu Bu ya. Yes, Di masa depan apakah ada gambaran dari BMKG terhadap cuaca di kawasan IKN dan sekitarnya gitu Ibu? Nah, itu fungsinya kenapa kita harus mengetahui data. Kalau memang secara umum kita sudah ada ya, sudah ada bahwa untuk wilayah IKN dan secara umum wilayah PPU, Iya, PPU. itu biasanya Sepaku lah ya, Bu ya? ya Sepaku itu 5 sampai 7 itu bulan basah. Jadi dalam 1 tahun dia bulan basah, curah hujannya itu cenderung 5 sampai 9. Nah, 5 sampai 7, maaf. Kenapa kita lakukan? Kan nanti itu prospek ke depan Iya, ya. iya. Makanya kita harus tahu unsur-unsur cuaca yang ada di daerah tersebut. Makanya kita harus harus terpasang peralatan. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas dari pemerintah daerah atas dukungannya. PUPR juga mendukung terhadap pembangunan peralatan tersebut. Apakah peralatan yang dimiliki oleh BMKG ini juga menunjang proses pembangunan IKN itu nanti Bu? Tentu, kan unsur-unsur cuaca itu banyak faktor ya, makanya kenapa kalau untuk daerah industri, untuk misalnya kita pembangunan, ini curah hujannya seperti apa, kita perlu seperti apa, itu kan perlu unsur-unsur cuaca. Iya, kan seperti itu, Nah, Pak. sekarang kalau tidak ada data di daerah tersebut, bagaimana caranya kita melihat? Kita cuma kira-kira, Iya, atau wilayah yang biasanya sementara ini untuk daerah IKN sendiri mengambilnya di sekitar itu. Iya, iya. Di sekitar yaitu daerah Sepaku itu yang mewakili curah hujan. Namun alangkah lebih baiknya memang kalau yang di titik tersebut ada. Oke, siap. Baik, Ibu Erika, terima kasih Siap. banyak atas informasinya. Semoga BMKG juga ikut sukses. Amin, mensukses. mohon dukungannya Ya juga. kan, Terima dan kasih juga mendukung. teman-teman karena informasi BMKG itu tidak akan ada artinya apabila tidak didukung penuh oleh teman-teman semua ya. Oke, Siap. baik. Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Erika. Kita tunggu saja. Moga-moga pembangunan IKN terus berlanjut dan berjalan sesuai realnya. Keberadaan jaringan listrik serta AWS merupakan salah satu support utama dalam pembangunan IKN Nusantara ke depannya. Sehingga diharapkan pembangunan di kawasan IKN bisa berjalan sesuai rencana. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses pembangunan di IKN yang dirancang sejak awal bisa selesai tepat waktu.